Di dunia ini, manusia mampu memetakan samudra terdalam, menaklukkan puncak tertinggi, bahkan menjelajah luar angkasa. Namun menariknya, dalam hajanah kisah-kisah Islam disebutkan ada satu gunung yang tak pernah berhasil ditemukan. Bukan karena kecil, tetapi karena terlalu besar dan tersembunyi. Gunung itu disebut Jabal Khawf. Sebuah gunung misterius yang konon menjadi induk seluruh gunung di muka bumi. Benarkah gunung itu nyata? Ataukah ia menyimpan makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar bentuk fisik? Welcome back di Mas Daily. Di muka bumi terhampar lautan, gunung dan lembah dalam jumlah yang hampir terhitung. Gunung-gunung berdiri dengan berbagai ukuran, dari yang kecil hingga yang menjulang tinggi seperti Everest. Dalam ilmu geologi modern, gunung terbentuk oleh pergerakan lempeng bumi. Namun dalam kisah spiritual, gunung bukan sekedar benteng alam, melainkan penyangga dan penjaga keseimbangan bumi. Di antara sekian banyak gunung itulah muncul satu nama yang paling misterius, Gunung Jabal Khawf. Konon, Jabal Khawf adalah gunung terbesar di muka bumi, bahkan disebut sebagai induk dari seluruh gunung, sementara gunung-gunung lain hanyalah urat-uratnya. Benar atau tidak, tentu hanya Allah yang Maha mengetahui hakikat kebenarannya. Yang jelas, Jabal Khawf digambarkan sebagai gunung yang diciptakan tersembunyi dan misterius, tidak diketahui oleh manusia biasa kecuali segelintir hamba pilihan. Dalam sebuah riwayat yang sering diceritakan, Rasulullah SAW bersabda, "Di balik Gunung Khawf terdapat sebidang tanah putih yang luasnya seperti 7 kali lipat dunia, tidak ditumbuhi apapun dan dipenuhi oleh malaikat." Digambarkan bahwa para malaikat itu berdiri rapat hingga jika sebuah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya akan jatuh tepat di atas salah satu dari mereka. Setiap malaikat memegang bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap malam Jumat mereka berkumpul mengelilingi Gunung Khawf, merendahkan diri kepada Allah dan memohon ampunan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sebuah gambaran yang bila dibandingkan dengan kehidupan manusia menunjukkan betapa luasnya alam malaikat dibanding dunia yang kita huni. Dalam Al-Quran, gunung disebut sebagai rawasiya atau peneguh bumi agar tidak bergoncang. Secara ilmiah, gunung membantu menstabilkan kerak bumi. Dalam kisah Jabal Khawf, peran ini digambarkan secara simbolik dan kosmik. Dikisahkan bahwa Jabal Khawf diciptakan dari jamrud hijau dan warna itulah yang konon memengaruhi birunya langit yang kita lihat. Jika sains menjelaskan langit biru karena pembiasan cahaya, maka kisah ini memberikan perumpamaan spiritual bahwa alam semesta tersusun dalam harmoni ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung ini juga dikisahkan dijaga oleh satu malaikat yang sangat besar dan kuat.
Dalam cerita lain, Sayyidina Iskandar Zulkarnain dikisahkan pernah naik ke Gunung Qauf dan bertanya, "Wahai Jabal Qauf, apa yang ada di bawahmu?" Gunung itu menjawab bahwa di baliknya terdapat bumi lain berjalan perjalanan 500 tahun, serta ratusan bukit lain yang diciptakan sebagai penahan agar bumi tidak hancur oleh panas dan api di lapisan bawah. Kisah ini sejalan dengan ayat Al-Quran. Dan Dia menciptakan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak menggoncangkan kamu. Quran Surat Luqman ayat 10. Dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara simbolik tentang lapisan-lapisan tersebut dan penghuninya, manusia, jin, hingga malaikat. Jika dibandingkan dengan ilmu modern yang mengenal lapisan atmosfer dan kerak bumi, kisah ini kembali memperlihatkan bahwa bahasa wahyu dan bahasa sains memiliki pendekatan yang berbeda, namun sama-sama mengarahkan manusia untuk merenungi kebesaran Allah. Menurut Syekh Muhammad Najim Adil Al-Haqqani, Jabal Qauf bukan sekedar gunung fisik, melainkan wilayah gaib. Di sanalah hidup para rijalul gaib, para wali Allah yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada ibadah. Sebagian menyebut lokasi di antara Yordania dan Arab Saudi. Ada pula yang mengatakan di Yaman, Persia, bahkan dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Jabal Qauf lebih sering dipahami sebagai alam spiritual, bukan peta geografis. Dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW dikisahkan melihat Gunung Qauf dan negeri-negeri tersembunyi di belakangnya. Beliau bertemu dengan sekelompok kaum dari Bani Israel yang hidup dalam kesalehan luar biasa aman, bersatu, sederhana, dan selalu mengingat kematian. Jika dibandingkan dengan kehidupan manusia modern yang penuh konflik, kisah ini seakan menjadi cermin peringatan tentang akibat cinta dunia dan lalai pada akhirat. Hingga hari ini, dunia modern dengan seluruh teknologinya belum mampu menemukan gunung Jabal Qauf. Namun mungkin memang bukan mata kepala yang dituntut untuk menemukannya, melainkan mata hati. Karena bisa jadi Jabal Qauf bukan untuk dipetakan, melainkan untuk menguatkan iman dan rasa takjub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.